ini kami mengangkat tema tentang gerak irama atau senam kreasi, dan kami memberikan judul yaitu sehat bukan ceria dengan senam kreasi. Berikut latar belakang kenapa kami mengambil tema yang tentang senam kreasi. Itu dalam era pendidikan yang semakin dinamis, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menjadi sangat penting. Salah satu pendekatan tersebut itu adalah pembelajaran berbasis project based learning yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan proyek nyata dengan kehidupan yang nyata. Gerak irama dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan salah satu area yang memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dengan model pembelajaran ini. Nah, kemarin memang sebelum ada pembelajaran PJOK dari kami, itu untuk pembelajaran senam untuk kegiatan di sekolah kami dalam setiap minggunya, yaitu ada senam sehat setiap minggu 1, 2, 3. Dan dalam kegiatan senam tersebut itu anak-anak mungkin merasakan bosan ya atas kegiatan senam yang hanya menerima senam itu hanya satu macam senam, yaitu adalah senam PKI yang dalam beberapa kurun waktu itu belum ada untuk penularan senam yang terbaru lagi. Maka kenapa kami mengajarkan atau meminta untuk anak-anak itu belajar senam kreasi, dimaksudkan agar nanti anak-anak kita merasa bosan. Dan tujuan pembelajaran kami itu adalah mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek melalui gerak irama atau senam kreasi di mata pelajaran PJOK dengan melebatkan peserta didik, yaitu adalah kelas 6. Dan yang kedua yaitu untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi aktivitas pemahaman siswa tentang gerak senam irama. Untuk capaian atau langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan dalam rencana tindak lanjut atau gerak senam irama berbasis proyek, yaitu tujuan kami untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek melalui gerak irama atau senam kreasi di mata pelajaran PJOK, yaitu di kelas 6 dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Karena di SD kita itu belum ada komunitas belajar sekolah, maka mungkin setelah pertemuan ini bisa diimplementasikan juga, atau kita bisa membentuk kombel atau komunitas belajar di sekolah dengan tujuan di antara guru PJOK, kemudian kepala sekolah dan guru agama, kemudian guru-guru kelas yang lain juga bisa berkolaborasi untuk peningkatan pembelajaran di sekolah kita. Ya, langkah-langkah untuk tindak lanjut dari gerak irama, yaitu nanti kita akan mensosialisasikan kepada peserta dan kemudian kepada teman-teman rekan sejawat yang di SD Negeri 5 dengan mengetahui rencana dan tujuan proyek kami. Kemudian yang kedua, kita melakukan persiapan materi dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran gerak irama. Kemudian juga kita pembagian peran dalam nanti misal sudah tercipta komunitas belajar kami itu untuk memastikan mendukung maksimal selama pelaksanaan proyek. Kemudian kita melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam momen untuk memastikan jalannya proyek sesuai rencana. Kemudian hasil yang kita harapkan siswa itu bisa mendapatkan pengalaman yang bermakna atas pembelajaran senam irama. Kemudian nanti Kombel juga bisa berperan aktif untuk mengarahkan dan mendukung implementasi proyek
siswa. Karena kemarin kami melakukan senam kreasi irama itu juga belum tanpa alur yang jelas ya. Makanya setelah kami menerima pembelajaran dari PKK PJOK, kami sudah menerima alur yang jelas, maka kami menyampaikannya di sini. Kemudian ada tujuan untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi, kreativitas, pemahaman siswa tentang gerak irama. Capaiannya yaitu nanti diharapkan siswa mampu bekerja dalam tim dalam artian nanti siswa bisa memodifikasi senam irama yang mungkin durasinya hanya kita ambil sedikit saja ya, tanpa 3 tahapan. Biasanya kalau dalam senam irama yang tingkat nasional atau yang resmi itu 15 menit. Itu ada tahapan yang pemanasan, kemudian inti dan pendinginan. Tetapi dalam senam kreasi yang kami ambil ini, itu mungkin durasinya hanya sampai 5 sampai 7 menit. Ya, itu memudahkan siswa untuk bisa memodifikasi senam kreasi irama tersebut. Karena mungkin kalau untuk kelas atau tingkat sekolah dasar, untuk anak-anak, misal kita minta untuk membuat secara langsung dengan pemilihan musik tertentu, itu anak-anak saya kira masih kesulitan. Ya. Makanya kenapa kami menyediakan video yang terlebih kita ambil, kemudian kita meminta siswa secara berkelompok. Nanti kelas 6 kita akan minta menjadi beberapa kelompok, kemudian memodifikasi gerakan-gerakan tersebut agar mereka bisa menuangkan kreativitas atau kemampuan, kemudian ide-ide yang di dalam anak-anak tersebut. Kemudian tujuan kita juga memfasilitasi refleksi siswa dan guru terhadap proses pembelajaran dan peningkatan kualitas pembelajaran di masa depan. Siswa dan guru mampu melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka. Kemudian siswa juga bisa mengidentifikasi area-area yang ditinggalkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Kemudian juga peningkatan kualitas pembelajaran PJOK di masa depan dengan hasil refleksi. Nah, struktur programnya nanti itu ada kelas 6 SD Raja 5 sebagai peserta didik. Kemudian untuk pelaksanaannya di bulan November ini, minggu kemarin kami sudah merancang, kemudian minggu kedua kemarin kita sudah melaksanakan refleksi dulu, kemudian yang ketiga nanti yang kedua pelaksanaan kita di bulan November atau Desember nanti sebagai akhir kita bisa menghasilkan karya yang akan ditampilkan ketika anak-anak gelar karya. Seperti yang tahun-tahun kemarin itu anak-anak juga bisa mementaskan senam kreasi pada waktu perpisahan di kelas 6 yang tahun kemarin. Makanya untuk tahun ini kita kembangkan lagi. Kemudian materi nanti disiapkan oleh fasilitator dan untuk Mbak Irama nanti anak-anak bebas memilih musik atau lagunya, kemudian bisa memodifikasi gerakan, kemudian juga kostum untuk menuangkan segala ide atau kreativitas yang ada di anak-anak kelas 6 dengan harapan nanti di adik-adik kelasnya kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu juga bisa tertarik untuk mengikuti jejaknya yang kakak-kakak di kelas ini. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah kita itu mempunyai kapasitas yang kuat untuk mengimplementasikan program pembelajaran berbasis proyek learning melalui dukungan penuh dan berbagai daya dan infrastruktur yang tersedia. Beberapa kapasitas yang menonjol di kelas atau sekolah kami yaitu kita mempunyai aset fisik. Aset fisik dalam artian kita mempunyai halaman, kemudian kita mempunyai ruang kelas, kita
aula yang sudah bagus. Kemudian kita juga mempunyai sound system. Aset sumber daya manusia di sekolah ini itu ada bapak kepala sekolah, kemudian guru, kemudian peserta didik, dan semua warga yang ada di sekolah sini. Kemudian aset sosial kita ada norma, kemudian kepercayaan dan kerjasama. Diharapkan anak-anak ataupun bapak kepala sekolah dan rekan guru sejawat semuanya nanti bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk mendukung kegiatan kami. Kemudian di aset lingkungan kita mempunyai lingkungan sekolah dan keluarga. Kemudian untuk aset finansial kita mempunyai dana bos dengan harapan untuk dana bos karena kemarin ketika senam itu sound systemnya kadang-kadang sedikit jauh. Maka mungkin dengan penyampaian ini Bapak Bendahara Bos nanti bisa menyisihkan sebagian dana untuk memenuhi dari aset fisik tersebut agar pelaksanaan Jumat Sehat di sekolah kami di minggu ke-1, ke-2, dan ke-3 bisa berjalan dengan baik dan bisa mendukung semangatnya anak-anak untuk mencapai kebugaran tubuh dengan cara melaksanakan senam di setiap 1 minggu sekali. Itu kami harapkan anak-anak bisa terlihat bugar. Begitu pula juga dengan Bapak Ibu gurunya. Kemarin saya lihat semuanya juga semangat untuk melakukan senam irama. Dengan begitu tidak langsung program kami juga mendukung kesehatan panjenengan semua. Nah, kemudian untuk rencana evaluasi kami ada tahap evaluasi nanti. Saya berencana untuk melakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu evaluasi oleh peserta didik. Kegiatan ini dilakukan oleh peserta didik dengan cara mengisi kuesioner ya, untuk yang berisi tentang perasaan mereka, bagaimana sih mereka menerima pembelajaran untuk senam irama, karena ada ya beberapa anak laki-laki itu yang susah untuk bergerak ya, dalam artian anak-anak itu masih susah untuk mengkoordinasi gerakan tubuh, tangan, dan gerakan lainnya. Maka dengan pembelajaran atau program kami diharapkan nanti anak-anak bisa sedikit demi sedikit untuk bisa mengubah gerakannya. Kemudian yang kedua, kami akan rencana evaluasi yaitu nanti rekan sejawat dan kegiatan ini dilakukan oleh para guru mata pelajaran yang terlibat dalam proyek ini. Apakah sudah baik, kemudian apakah masih kurang, dan mungkin apa yang perlu diperbaiki dan harus dievaluasi oleh teman-teman yang ada di komunitas sekolah kita untuk kebaikan proyek untuk di kemudian hari. Nah, kemungkinan tantangan kami yaitu ada kurangnya minat motivasi murid laki-laki dalam berpartisipasi kegiatan senam irama. Ada beberapa anak laki-laki yang dengan semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran senam irama ini. Kemudian juga ada masih beberapa anak laki-laki dengan semangat yang luar biasa, tapi dia masih kesulitan untuk mengkoordinasi antara gerakan dan iramanya. Karena senam irama ini yang dinilai adalah keserasian gerak, di mana setiap gerakan dan musik itu harus serasi. Ya. Kemudian ada juga beberapa anak yang benar-benar kesulitan untuk melaksanakan senam kreasi ini. Kalau laki-laki itu biasanya agak susah, sukanya itu main bola dalam setiap pembelajaran. Makanya kita membuat proyek ini agar semua pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian yang saya sebutkan tadi, sound system
anak-anak yang kurang tertarik dengan senam irama, maka kami berusaha untuk memberikan reward untuk kelompok terbaik. Karena mungkin besok anak-anak kelas 6 itu kami bagi untuk menjadi beberapa kelompok dan kami kasih kelonggaran bagaimana mereka bisa memodifikasi gerakan senam, kemudian melakukan senam yang baik, kemudian bisa menuangkan kreativitas di penggunaan kostum atau pemakaian kostum dan kemudian beberapa aksesoris agar anak-anak terlihat menarik ketika mereka melaksanakan senam kreasi tersebut, kemudian dengan tampilan yang sangat bagus dan cantik. Kemudian kami memberikan pemberian motivasi dan kami juga selalu mengingatkan akan komitmen kebersamaan, komitmen akan kerjasama mereka. Terima kasih. Dan di sini kami mohon nanti bantuan untuk mungkin Pak Ihsan yang ahli IT. Nanti bisa membantu dalam pembuatan video. Kemudian kami Bu Lasmi nanti juga bisa membantu. Mungkin nanti Bu Lasmi kan lulusan S1 Bahasa dan Sastra Indonesia. Nanti mungkin bisa memberikan narasi yang baik ketika anak-anak akan tampil seperti itu. Kemudian untuk yang lain nanti mohon kerjasamanya bagaimana nanti proyek kami bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada judulnya, mungkin ada ide atau saran yang kami mengambil judul Sehat Bugar Jaya Senam Kreasi. Apakah judul ini sudah baik untuk kami tampilkan dalam penyampaian rencana tidak lagi? Monggo Bu Lasmi, mungkin ada ide yang bagus? Kayaknya itu bagusan senam kreasi sehat bugar jaya. Senam kreasi sehat bugar jaya, jadi hal yang dibalik aja ya. Oke. Mungkin ada yang lain? Iya Pak ya. Mau menanyakan mengenai antisipasi sound error lagi. Bahwasanya untuk judul kami beri apresiasi bagus. Dan ini untuk antisipasi sound error lagi, mohon diberi tambahan bahwasanya ada modifikasi khusus untuk membuat pembelajaran lebih baik. Contohnya, walaupun ada sound error itu kita bisa menggunakan ketukan, menggunakan tepuk tangan agar anak bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi bukan berarti karena sound error kita tidak memberikan pembelajaran. Ya, terima kasih untuk ide yang sudah disampaikan Pak Eko, sudah mengingatkan kembali. Ya, kadang-kadang seperti itu, tapi alhamdulillah kadang-kadang soalnya memang terjadi error yang di tengah-tengah kita senam, tapi alhamdulillah selama ini kita masih bisa mengantisipasinya. Maka dengan itu, kenapa tadi kita sebutkan ada aset finansial, yaitu aset yang dari dana bos, mungkin nanti bisa jadi renungan untuk Bapak Bendahara dan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin besok bisa untuk menyisikan beberapa sedikit dana untuk mengganti atau memberikan pesan yang lebih baik. Terima kasih. Mungkin Bu Dia ada? Terima kasih. Demikian penyampaian rencana tindak lanjut dari program kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan kami masih menampung saran, kritik dan pembenahan